semuanya, jumpa lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini aku bakal bahas bahasan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Karena hari ini aku bakal bahas tentang 7 pamali menyeramkan yang salah satunya bisa menyebabkan kematian. Oke teman-teman, jadi kenapa video ini tuh aku bilang berbeda dari video sebelumnya? Karena ini pembahasannya itu benar-benar beda dari sebelumnya. Dimana aku sebelumnya itu membahas tentang kayak review dan unboxing Shopee haul gitu. Dan kali ini dan konten selanjutnya aku pengen fokusin channel aku tuh ke channel hiburan dengan video-video menarik dan insya Allah itu bisa menghibur kalian juga. So aku harap kalian semua di sini stay di channel aku. And now let's start the video. Udah serem gak sih? Aku jadi teman-teman, aku tuh berusaha seram dan ini aku tag videonya waktu hujan sih, nggak hujan, gerimis, biar aku tuh dapat feel-nya untuk menceritakan pamali-pamali seram ini ke kalian. Dan di antara video-video ini pastinya bakal ada pamali-pamali yang sering kalian dengar di kehidupan sehari-hari. Kalau kalian penasaran, langsung aja kita bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah, aku yakin banget ini kalian gak asing banget sama pamali yang nomor 1 ini, yaitu larangan membuka payung di dalam rumah. Menarik banget kan teman-teman, karena itu tuh sudah ada sejak aku kecil. Gak tahu ya kalau keluarga kalian atau teman kalian ngomong gitu, gak boleh pakai payung di dalam rumah gitu, nanti bisa, kalau mamaku sih ya bilang, ada keluarga kamu yang meninggal gitu. Oh my god, biasanya juga kan di SD, di sekolah itu misalnya hari hujan kan bawa payung ya kan, bawa payung. Terus kalau di dalam kelas itu teman-teman aku juga pada ngelarang. Ada beberapa teman aku juga yang kayaknya percaya sama jangan main payung ini. Jadi di dalam kelas itu nggak boleh main payung loh. Nanti katanya ya itu sama sih kayak ada keluarga meninggal gitu. Kan serem ya kan, gara-gara buka payung aja kita harus kehilangan orang kita cintai gitu. So jangan. Tapi aku pribadi saat ini, waktu aku sudah gede nih saat bikin video, kayaknya nggak ada hubungannya sih kalian itu main payung di dalam rumah bisa bikin keluarga kalian meninggal. Karena kan maut itu udah ditentukan oleh Allah ya kan, bukan gara-gara payung. Mungkin kalaupun ada yang meninggal itu karena kebetulan aja ya kan. Terus juga ngapain kita itu main payung dalam rumah? Secara kan di dalam rumah, kalau kalian panas nggak kepanasan, kalau hujan nggak kehujanan. Jadi ya, kalau kalian sendiri percaya atau enggak pamali ini bisa menyebabkan hal buruk itu. Next, pamali yang kedua yaitu adalah larangan berfoto bertiga atau dalam jumlah ganjil. Waduh, kalau yang ini aku nggak bisa jelasin secara logika ya, karena itu tuh suatu kepercayaan aja mungkin dari diri kalian. Entah dari mana asalnya pamali ini, kenapa kita tuh nggak boleh foto ganjil atau foto bertiga ya, terutama yang paling sering. Karena katanya kalau misalnya kita itu berfoto bertiga atau selfie bertiga gitu, yang di tengah-tengah itu bakalan meninggal duluan. Serem gak sih? Aku yakin banget di sini kalian sering banget kan ngalamin pamali atau ya bisa mitos lah kayak gitu ya kan. Soalnya aku sering juga sih foto bertiga sama teman aku. Aku pernah ngalamin teman aku nih, salah satu teman aku gitu, dia nggak mau, beneran nggak mau buat foto posisinya itu di tengah. Jadi dia suruh aku atau teman aku, dia maksa sih biar dia itu jalan di tengah. Kenapa? Kata aku ya kan, kenapa nggak mau foto di tengah? Dia takut itu aja, karena katanya nggak boleh foto di tengah kayak gitu. Jadi kalau nggak ada yang mau foto di tengah, gimana dong fotonya teman-teman? Nggak usah deket-dekatan atau jangan baris gitu ya. Aduh, aku bingung sih sebenarnya sama pamali ini. Kalau aku sendiri nggak percaya sih, kembali aku nggak percaya kalau itu bisa menyebabkan kematian itu, karena kematian itu udah diatur sama Allah gitu ya kan. Kalau kalian gimana? Next, pamali yang ketiga adalah larangan menyisir rambut sambil bercermin di malam hari. So teman-teman, kalian di sini pernah nggak
nyisir rambut sambil cermin gitu di malam hari. Tapi ini katanya itu yang gak boleh itu bercerminnya di atas jam 12. Aku lucu sebenarnya sih teman-teman. Kalau jam 12 malam itu siapa juga gitu yang mau nyisir rambut sambil ngaca. Kecuali ini tuh buat teman-teman yang suka begadang tengah malam, mungkin habis nonton drakor atau nonton film, terus kalian tuh nggak nyadar atau nggak sengaja nyisir rambut sambil ngaca. Serem banget. Katanya itu teman-teman, kalau kalian melakukan hal tersebut itu kalian bakal ngelihat arwah gitu yang ikut ngaca sama kalian sambil tersenyum di kaca itu. So aku nggak tahu juga gimana kebenarannya karena aku nggak pernah nyoba. Yang aku takut tuh kalau aku nggak sengaja sih, mungkin aja aku tengah malam bangun pengen ke kamar mandi, kamar kecil misalnya ya kan, terus aku ngerasa rambut aku tuh kayak kusut gitu ya, udah aku ambil sisir, terus aku nyisir, terus ada yang ngaca gitu ikut aku sambil senyum. Gak lucu banget sumpah. Kalau kalian percaya nggak? Next. Pamali yang keempat adalah larangan menyapu di malam hari. Kalau kalian teman-teman pernah nggak ngalamin kalian itu ditegur sama mama kalian gitu, jangan nyapu malam, nanti ada apa gitu. Kalau aku sih ya pernah dilarang, dibilangnya itu kalau kita nyapu malam hari itu rezeki kita yang udah kita kumpulin dalam sehari itu bakal hilang gitu. Kalian pikirin aja deh gimana rezeki yang udah kita cari dalam sehari itu hilang. Rezekinya itu maksudnya dalam uang kah atau rezeki apa gitu ya, aku juga nggak paham, tapi itu yang aku baca dari sumber-sumber di internet gitu. Kalau kita nyapu malam itu katanya bisa menghilangkan rezeki yang udah kita kumpulin dalam satu hari kayak gitu. Tapi kalau mama aku juga pernah bilang kalau nyapu malam hari itu katanya kan itu ada kotoran itu kan kayak kotoran gitu kan teman-teman, kayak debu gitu. Debunya itu katanya bisa dimakan sama makhluk halus gitu. Sama ini ya langsung aja yang kelima. Yang kelima katanya nggak boleh nyuci piring malam hari, terutama di malam Jumat teman-teman. Aku nggak tahu juga sih, tapi aku sebenarnya gara-gara itu juga takut juga nyuci piring malam hari, apalagi malam Jumat. Tapi kalau malam-malam biasa kayaknya aku nggak takut deh, aku nyuci aja kalau cucian itu banyak, biar kayak buat pagi hari itu kan buat makan lagi tuh nggak banyak ketumpuk gitu piring-piringnya. Jadi aku nyuci aja biasanya. Tapi kalau malam Jumat aku emang kayak di dalam diri aku sendiri kayak takut sih, kenapa gitu ya, aku nggak tahu juga. Buang makanannya itu mungkin ya, buang makanannya malam hari itu kayaknya nggak bagus aja deh. Aku nggak tahu kalau kalian gimana. Lanjut yang keenam. Yang keenam adalah larangan berkata-kata kasar atau jorok di hutan. Kalau yang satu ini teman-teman, pamalinya aku rada-rada percaya sih, karena kan kata-kata yang gak bagus gitu gak selayaknya aja atau gak sepatutnya. Nah jadi sampai mana tadi? Oh iya, kata-kata kasar. Kata-kata kasar tuh gak sepantasnya aja gitu kalian ucapin di hutan gitu ya kan. Secara makhluk halus itu kan tinggal di 3 tempat ya kan, rumah kosong, hutan sama lautan gitu. Kalau di hutan kan biasanya kalian pasti familiar juga sama kayak cerita-cerita pendaki gitu, pendaki yang hilang di gunung atau orang yang nyasar di hutan waktu lagi penjelajahan mungkin kayak gitu ya kan, piknik gitu karena dia melakukan sesuatu yang tidak baik gitu di hutan. Itu kan tempat asing ya kan di hutan. Kita datang sama teman-teman misalnya datang ngomong yang kurang baik gitu, pasti orang di situ juga bakal keganggu. Jangankan mereka, kita aja misalnya ada orang baru gitu, orang asing datang ke tempat kita atau lingkungan kita, terus kata-kata sama omongannya itu nggak pantas mungkin gitu, nggak baik, kita juga bakal keganggu ya kan. Apalagi makhluk halus kayak gitu ya kan, kita jangan deh teman-teman. Apalagi itu baru kata-kata kan, apalagi kalau kita melakukan hal-hal yang nggak baik. Kalian ingat nggak cerita
Desa Penari. Itu kan sempat viral banget kan kemarin, kalian pasti tahu kan itu ceritanya gimana ya kan. Katanya kan itu cerita nyata gitu. Dan banyak cerita-cerita nyata yang lain yang juga terjadi dikarenakan dia melanggar kata-kata tersebut. Kalau itu aku percaya sih. Next, terakhir teman-teman, pembalian terakhir menyeramkan adalah yang ketujuh, yaitu dilarang bersiul di malam hari. Jadi teman-teman, aku saranin ke kalian ya, kalau kalian gabut banget, kalian ngelamun gitu, kalian jangan bersiul deh. Jadi aku nggak tahu juga ya ini tuh mitos atau fakta gitu. Kalau kalian bersiul di malam hari itu kalian katanya ini tuh kalian sama aja manggil roh halus gitu buat ikut main sama kalian gitu. Kalau kalian bersiul, aku nggak bisa bersiul, kalian bisa nggak? Nggak apa-apa ya teman-teman, ini aku siang sih. So teman-teman, gimana? Itu dia 7 pamali menyeramkan yang salah satunya itu kalau kalian melanggar katanya bisa menyebabkan kematian. Tentu saja ini teman-teman ada yang mempercayai, ada pun yang tidak mempercayai, ada yang menganggapnya sebagai fakta, ada yang menganggapnya sebagai mitos juga. Tergantung pada diri kalian masing-masing ya kan. Kalau aku sendiri sih, kalau dia masih masuk akal dan bisa diterima oleh nalar aku gitu, aku bisa percaya. Kalau misalnya aku nggak bisa mikir, kenapa ya, nggak ada hubungannya gitu, aku nggak percaya juga sih. So teman-teman, pamali-pamali mana yang paling sering kalian temukan di kehidupan sehari-hari? Jangan lupa komen di bawah ya. Kalau kalian suka video aku hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you next time di video selanjutnya. Bye bye.